Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Persija dan Arema menang telak. Aura juara Liga 1 mulai nampak. Ya, seperti kita ketahui, Liga Super Indonesia sudah dimulai dalam beberapa hari yang lalu dan sudah menyelesaikan pertandingan pekan pertama ya, yang mana memang beberapa tim yang bertanding, tim unggulan yang menjadi kandidat juara yang sering kita bicarakan rata-rata berhasil memenangkan pertandingan. Yang kita tahu ada Persib Bandung yang menang 2-0, kemudian yang terbaru ada Persija dan Arema yang menang telak dengan skor yang cukup luar biasa ya. Persija menang dengan skor 4-0, kemudian Arema dengan skor 4-1 yang baru saja pertandingan berakhir kemarin Arema ya. Nah, dengan sudah kita saksikan pertandingan pekan pertama dan beberapa tim yang sudah kita bicarakan akan menjadi kandidat juara, ini membuktikan bahwa mereka memang betul-betul kandidat juara Liga Super musim depan. Kita tahu Persija, Persib Bandung, dan yang paling mencuri hati tentu adalah Persija ya, yang menang dengan skor cukup telak 4-0 tanpa balas ya. Tapi memang beberapa tim yang kita anggap kuat rata-rata memang menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan ya, kecuali Bali United yang bermain imbang dengan skor 1-1. Nah, beberapa tim yang sudah menyelesaikan kita baca yang pada pertandingan pertama ada Borneo versus Bayangkara, yang mana Borneo menang dengan skor 1-0. PSM Makassar pada pertandingan kedua melawan Persijap, skor imbang 1-1. Yang mengejutkan ini Persebaya takluk dengan skor 1-0 melawan PSIM Yogyakarta ya. Dan selanjutnya Persib Bandung yang sudah kita bahas menang dengan skor 2-0 ya, yang mana gol yang diciptakan oleh pemain baru mereka William Barros dan Febri Haryadi berhadapan dengan Semen Padang ya. Kemudian ada setelah Persib ada Madrid United versus Dewa United. Nah, ini yang juga mengejutkan ya, Dewa United yang kita gadang-gadang akan memberikan gebrakan, ternyata pada pertandingan pertama harus takluk dari klub Malut United dengan skor 1-3 ya. Padahal kita tahu Malut United ini adalah satu-satunya tim yang ditangani oleh pelatih lokal yaitu Henry Susilo, karena kita tahu 18 tim yang menukangi atau pelatih yang ada di Liga Super, 17 tim itu dilatih oleh pelatih asing ya. Kecuali Malut United yang 2 musim beruntun mereka mempercayakan kursi kepelatihan kepada pelatih lokal. Musim lalu mereka ditukangi oleh Imran Nahumaruri dan juga menjadi tim kuda hitam, tim promosi yang berhasil berada di papan atas begitu ya. Dan musim ini mereka juga dilatih oleh pelatih lokal yaitu Henry Susilo, dan membuktikan pada pertandingan pertama mereka mengandaskan atau mengalahkan Dewa United yang digadang-gadang akan menjadi kandidat juara, karena kita tahu Dewa United diperkuat oleh beberapa pemain hebat sekaliber Rafael Strike, kemudian ada Egy Maulana, ada Ricky Kambuaya. Meskipun memang Malut United juga tidak kalah berkualitas pemainnya, ada Yakob dan Yance Sayuri di situ ya, dan beberapa pemain yang menjadi andalan klub dari Malut United. Nah, Madura versus Persisolo dimenangkan oleh Persisolo dengan skor 2-1, kemudian Bali United menang dengan seimbang dengan skor 1-1 berhadapan dengan Persik Kediri. Kemudian ya ini yang saya katakan cukup luar biasa, Persija Jakarta di luar dugaan berhasil menaklukkan Persita Tangerang dengan skor cukup telak 4-0. Kemenangan terbesar di pekan pertama Liga Super Indonesia ini adalah Persija.
Ya memang tidak heran karena memang Persija ini selain Persib Bandung dan beberapa tim lainnya, Persija adalah salah satu tim yang diunggulkan akan berjuang untuk menjadi jawara Liga Super Indonesia. Dan pada pertandingan tersebut memang Persija tampil luar biasa. Yang kita tahu keran gol dibuka oleh Rizky Ridho sang kapten yang mencetak gol pada menit ke-30 ya melalui tendangan. Kemudian dilanjutkan oleh Alano, Maxwell dan Alano lagi yang berhasil mencetak brace. Jadi Persita tidak mampu mencetak gol balasan ya. Jadi kemenangan 4-0 milik Persija. Sehingga Persija bertengger di posisi pertama klasemen sementara, unggul dengan beberapa tim lainnya Arema dan Persib Bandung, karena Persija unggul selisih gol ya. Kemudian secara statistik permainan ya, kalau kita melihat permainannya Persija memang cukup unggul ya dibandingkan dengan Persita Tangerang ya. Memang statistiknya penguasaan bolanya memang dimenangkan oleh Persija ya, tidak heran ya. Kemudian memang Persija diperkuat oleh pemain-pemain. Kalau kita melihat dari segi pemain, kedalaman skor, Persita memang di bawah dari Persija Jakarta ya, karena kita tahu di lini pertahanan saja Persija ini memiliki Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, dua pemain tim nasional Indonesia yang menjadi andalan di era Sintayong. Kita tahu Jordi Amat dengan pengalamannya, Rizky Ridho juga pemain muda potensial, meskipun banyak yang mengkritik yang mengatakan bahwa Rizky Ridho terlampau nyaman berada di zona nyaman dan berharap penggemar timnas Rizky Ridho ini bermain abroad di luar. Tapi memang Rizky Ridho saat ini menjadi El Capitano, kapten untuk tim Persija Jakarta ya. Kemudian selain Jordi Amat dan Rizky Ridho juga ada beberapa pemain seperti Rio Fahmi dan beberapa pemain asing yang memang kalau kita melihat memang lebih unggul ya dari Persita Tangerang. Jadi tidak heran kalau misalkan Persija menang dengan skor cukup telak 4-0. Kemudian selain Persija ada Arema FC yang juga menang dengan skor cukup telak ya, yang berlangsung kemarin sore ya dengan skor 4-1, yang mana pemain andalan Arema Alberto berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol. Mencetak 3 gol pada menit ke-17 lewat penalti, 68 dan 80. Gol lainnya dicetak oleh Valdeci. Kemudian pencetak gol dari PSBS Biak ini dicetak oleh Lukuinyas, pemain asing mereka, melalui titik penalti ya. Karena kalau melihat statistik memang Arema unggul ya. Ini di luar dugaan juga ya, menang dengan skor cukup telak ya. Jadi memang dengan beberapa tim yang saya sebut memang kita melihat aura-aura kandidat juara musim depan ya, meskipun memang pertandingan masih menyisakan 33 pertandingan. Tim yang konsisten adalah tim yang akan berhasil menjadi juara. Kita tahu musim lalu memang terjadi naik turun tim ya, yang ada nomor 1 kemudian nomor 2 nomor 3 naik turun ya. Memang saya katakan memang nantinya tim yang konsisten yang akan menjadi juara Liga Super musim depan ya. Tapi memang kalau kita melihat kualitas di pertandingan di pekan pertama, memang Persib Bandung ini adalah tim kuat, tim kandidat juara bagi saya. Kemudian Maluku United juga, meskipun kita tidak bisa mengesampingkan tim semacam Bali United, kemudian semacam Dewa United, yang kita tahu memang Dewa United musim lalu cukup luar biasa. Bali United apalagi sekarang diisi oleh beberapa pemain berkualitas gitu ya. Tapi untuk pekan pertama memang milik Persija Jakarta dan Persib Bandung ya. Kita tahu Persib Bandung meskipun ditinggal beberapa pemain asingnya, mereka berhasil bangkit dan bangkit lagi ya.
Mereka berhasil menang dengan skor 2-0 di pekan pertama melalui pemain baru mereka ya, William Barros saat berhadapan dengan Sven Badang, dan bintang mereka Febri Haryadi ini masih belum habis ya. Jadi aura juara sudah mulai nampak ya. Persib Bandung Persija ini menjadi, saya rasa, saing kuat untuk menjadi jawara meskipun nggak bisa menyampaikan Bali United, kemudian PSM Makassar, kemudian Dewa United ya. Tapi memang kalau saya bisa mengkritik pada pekan pertama ini, ya ini teman-teman di sana mungkin bisa beda pendapat dengan saya. Jadi kalau saya melihat memang starting 11 yang digunakan oleh semua klub yang ada di Liga Super ini mayoritas pemain asing ya. 60% saya katakan di starting 11 itu pemain asing, jadi pemain lokal sangat minim ya. Ini sangat terbalik dengan statement janji politik, maaf ya, 19 juta pekerjaan ya, ada salah satu yang menyatakan begitu. Kita lihat coba misalkan yang Persib Bandung saja gini ya, praktis hanya Kakang Rudianto, kemudian Teja Pakualam, Beckham Putra, ada 3 pemain yang pemain lokal, berarti 8 pemain ini pemain asing. Nah ini rata-rata memang begitu ya, 60% ini adalah pemain asing starting 11, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemain lokal untuk meningkatkan kualitas agar mereka bisa bermain sebagai starter masuk starting 11 ya. Jadi memang untuk saat ini solusinya adalah pemain lokal meningkatkan kualitas agar mereka bisa masuk starting 11 itu ya. Karena memang dengan diberikannya jatah 8 pemain asing ya, kurang lebih begitu, ini juga berdampak terhadap karir pemain lokal ya. Tapi apapun itu sudah menjadi keputusan, dan keputusan terbaik yang harus diambil oleh pemain lokal saat ini adalah meningkatkan kualitas main dari mereka. Itu ya. Kita tunggu pertandingan selanjutnya, kira-kira siapa yang akan tampil konsisten. Kita tunggu, pasti akan amat seru ya. Jangan lupa tonton channel saya Desta Bal-Balan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Bravo Liga Indonesia.